Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Shadaqallahu azim. Para jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini kita membahas tentang hukum nikah via online, hukum nikah pakai video call. Nah, ini contohnya ya. Mengapa ini terjadi? Nah, ini terjadi, ini ceritanya ada netizen bertanya ya. Jadi alasannya calon suami dengan calon istri ini jaraknya berjauhan, misalnya Surabaya, Jakarta, atau bahkan Surabaya, Amerika. Nah, calon suaminya ini baru saja diterima kerja di sebuah perusahaan yang dalam waktu dekat belum dapat izin cuti. Ya, maklum ya. Akhirnya bagaimana sementara pernikahan segera dilaksanakan. Nah, jadi bolehkah menikah dengan jarak jauh melalui online itu? Ya, jadi ini ceritanya. Ada yang bertanya begitu. Mari kita bahas menikah. Menikah adalah salah satu sunnah Nabi yang sangat ditekankan dalam Islam bagi orang yang sudah mampu tentunya. Dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 32 Allah berfirman, wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Ya. Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba saya, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Jadi ayat ini intinya menekankan betapa pentingnya menikah. Ya. Betapa pentingnya masalah pernikahan ini. Nabi memperingatkan umatnya saat itu melalui sahabat-sahabatnya. Dalam hadis Sahih Al-Bukhari diterangkan bahwa suatu saat ada seorang sahabat yang menyatakan, saya telah menjauhi wanita dan berjanji tidak akan menikah selamanya. Jadi para jamaah, ada sahabat yang begitu. Untuk apa kok menjauhi wanita? Untuk apa kok tidak menikah? Alasannya ingin lebih dekat kepada Allah. Luar biasa ya. Jadi saking kepinginnya dia dekat dengan Allah, dia tidak ingin diganggu oleh apapun, tidak ingin diganggu wanita dan lain-lain. Pokoknya ingin fokus
dekat kepada Allah. Nah, orang ini maunya setiap malam tahajud, dan kalau perlu semalam suntuk, setiap hari ingin puasa terus, sehingga hari-hari digunakan untuk ya ibadah dalam kerangka mendekatkan diri kepada Allah. Nah, peristiwa ini akhirnya terdengar sampai Nabi. Ada sahabat yang ngomong gitu itu, akhirnya sampai kepada Nabi. Bagaimana respon Nabi? Nah, ini Nabi kemudian merespon, wallahi, demi Allah, ini sesungguhnya aku Nabi ini la ahsyakum lillah, orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian semua. Aku ini paling takut. Wattaqun lahu, dan aku ini orang yang paling takwa di antara kalian semuanya. Kira-kira rada marah kira-kira. Ini kan apa yang coba saya rasakan ketika Nabi bicara ini. Aku ini loh orang yang paling takut kepada di antara kalian, juga paling takwa di antara kalian. Aku ini. Lakinni, tapi aku asumu yo poso wa aftiru yo enggak poso. Maksudnya tidak setiap hari puasa. Ada hari-hari untuk puasa, ada hari-hari untuk tidak puasa. Wa usolli, aku ya salat tahajud, salat malam. Warkutu, aku juga tidur. Jadi tidak semalam suntuk digunakan untuk salat. Wa atazawwaju, dan aku juga menikah. Wah, kan nyenani tadi. Jerene aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya. Nabi marah ini. Ini apa yang saya rasakan ketika Nabi bicara ini. Kemudian Nabi menegaskan dengan peringatannya, faman rohiba an sunnati, barang siapa tidak suka sunnahku, yang tidak mau mengikuti jejakku, falaysa minni, maka orang itu tidak termasuk umatku. Ancaman. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kita giring ke bagian pernikahan, ini menunjukkan bahwa menikah itu sangat penting. Bahkan di sebuah hadis disebutkan, hadis lain, orang yang menikah itu sama dengan menempuh separuh agamanya. Man tazawwaja, ya, barang siapa menikah, maka orang itu dianggap telah mencapai nisfaddin, separuh agama. Tinggal menyempurnakan berikutnya. Setelah menikah tinggal menyempurnakan yang separuhnya. Jadi para jamaah, betapa pentingnya menikah ini, ya. Sampai Nabi membuat peringatan ini, faman rohiba an sunnati, siapa yang tidak suka, siapa yang benci dengan sunnahku, falaysa minni, orang itu tidak termasuk umatku. Coba ya. Nah, para jamaah, mengenai pernikahan, ini masalah fikih ya. Para ulama al-fikih umumnya menyepakati bahwa suatu pernikahan dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukun. Nah, rukun-rukun dalam pernikahan menurut jumhur ulama ada 5. Jadi dalam pernikahan itu ada 5. Kita umumnya sudah paham karena sudah banyak yang berpengalaman. Yang pertama, harus ada mempelai pria, ada mempelai wanita, ada wali nikah, ada 2 orang saksi, dan akad ijab qabul. 5 ini dalam pernikahan ada 5 ini. Nah, 5 ini masing-masing rukun ini ada syarat-syaratnya. Tentu hari ini kita nggak bahas nomor 1 syaratnya apa, kedua apa, enggak. Hanya 1 yang kita bahas. Jadi khusus tentang ijab qabul, ini ada 5 juga syaratnya. Ya. Pertama, ijab qabul harus dilakukan dengan menggunakan kalimat yang jelas, yakni kalimat atau ucapan dari wali nikah
yang akan menikahkan namanya ijab, dan kalimat ucapan dari calon suami yang akan menerima pernikahan namanya qabul. Ijab itu pernyataan wali, misalnya, wahai saudara fulan, aku nikahkan engkau dengan putri saya bernama ini dengan mahar ini, kontan. Nah, ucapin namanya ijab. Kemudian kata calon suami, aku terima nikahnya dengan mahar sekian kontan. Itu namanya qabul. Jadi dalam bahasa lainnya itu wali memberikan tawaran, mau enggak? Kata calon suami, mau saja. Nah, gitu. Itu namanya ijab qabul. Nah, ijab qabul semacam ini ada 5 syaratnya. Yang pertama harus jelas, ucapan tadi harus jelas, tidak boleh nggak jelas. Kalau nggak jelas nanti ya namanya nggak jelas, kabur nanti, bisa meragukan. Yang kedua, ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu majelis. Nah, ini nanti diperdebatkan. Pertama tadi harus jelas yang diucapkan, wali mengatakan dengan jelas, calon suami juga dengan jelas, nomor satu. Yang kedua, peristiwa ijab qabul ini harus dalam satu majelis. Nah, seperti apa satu majelis itu? Nanti ini yang jadi bahasan utama. Yang ketiga, adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Jadi ketika sang wali, mungkin bapaknya ya yang jadi wali, menyatakan, wahai fulan, aku nikahkan engkau dengan putriku bernama Aisyah dengan mahar sekian. Maka jawaban calon suami itu harus sama, aku terima nikahnya putri jenengan yang bernama Aisyah. Harus disebutkan dengan mahar sekian kontan, jelas dan sama. Jangan sampai keliru. Sang wali mengatakan, aku nikahkan engkau dengan putriku bernama Aisyah. Kata sing calon suami, aku terima dengan pernikahan ini putri panjenengan yang bernama Zainab. Padahal di Nah, itu nggak boleh. Karena kan bisa jadi seorang itu punya anak berapa perempuan gitu ya. Nah, jadi ini yang dimaksud kesesuaian antara ijab dan qabul. Kemudian yang keempat, kalimat ijab dan qabul harus terdengar jelas oleh semua pihak yang terlibat. Kalau tadi kan kalimatnya harus jelas, ini terdengar jelas. Jadi hampir mirip. Kalau tadi menyangkut kalimat, ini menyangkut suara. Jadi tidak boleh geremeng, tidak boleh geremeng ketika ijab qabul itu ya, harus terdengar jelas. Kemudian yang kelima, berlaku seketika. Maksudnya berlaku seketika itu bahwa ya hari itu juga, wahai fulan, aku nikahkan engkau dengan putri saya bernama ini dengan wahai ini kontan, baik aku terima nikahnya. Itu sudah cukup sebenarnya itu. Baik aku terima nikahnya dengan mahar tersebut kontan, selesai. Harus langsung. Tidak boleh misalnya ijab, wali mengatakan, wahai fulan, aku nikahkan engkau dengan putriku bernama ini dengan mahar sekian, bulan depan aja. Tidak boleh. Sekarang ngomongnya tapi bilang bulan depan aja gitu, atau minggu depan gitu. Tidak boleh. Harus langsung seketika istilahnya di sini. Nah, demikian ditulis oleh Syekh Al-Jaziri dalam kitabnya Al-Fiqhu Al-Madzahib Al-Arba'ah, kitab fikih 4 mazhab. Nah, para jamaah, dari 5 syarat tersebut
tentang syarat yang kedua, yaitu ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu majelis. Ini yang diperdebatkan pengertiannya. Yang dimaksud ijab qabul dalam satu majelis itu apa? Apakah mengharuskan di satu tempat sama-sama di Masjid Al-Badar, ataukah boleh tempatnya berjauhan di Masjid Al-Badar sama di Masjid Istiqlal sana misalnya, tapi waktunya saat itu juga? Nah, ini yang diperdebatkan. Mari kita ikuti diskusi ulama kita ini. Nah, para jamaah, sebagian ulama berpendapat bahwa pengertian dalam satu majelis adalah harus dalam satu tempat yang sama. Nah ini. Jadi kalau calon istri berada di Al-Badar, calon suami ya harus di Al-Badar. Kalau walinya ya dalam ini, kalau walinya yaitu bapaknya sang putri itu berada di Al-Badar, calon suami harus ke Al-Badar, ke situ. Itu namanya satu majelis menurut pendapat yang pertama ini. Jadi satu majelis itu satu tempat maksudnya. Nah, para jamaah, dengan pendapat ini berarti tidak boleh dalam jarak berjauhan, tidak boleh antara wali yang akan menikahkan putrinya dengan seorang pria yang akan menjadi calon suaminya, tidak boleh. Jadi kalau walinya berada di Surabaya ini, calon suaminya di Jakarta, tidak boleh. Ini menurut pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang pertama ini ketika tetap dipegangi, maka nikah secara virtual atau via online hukumnya tidak sah. Akibat pendapat yang mengatakan satu majelis harus satu tempat, itu berimplikasi pada hukum kalau begitu menikah jarak jauh itu hukumnya tidak sah. Peristiwa menikah jarak jauh sebenarnya pernah terjadi pada tahun akhir 80-an. Ketika saya mengikuti awal pendidikan kader ulama, salah seorang guru saya, Profesor Ibrahim Husin, termasuk yang menghukumi boleh antara Jakarta dengan Amerika. Saat itu udah berani. Ya, kontroversial pada saat itu. Nah, para jamaah, sungguh pun pendapat kelompok ulama ini mengatakan tidak sah menikah jarak jauh ini, namun ada solusi. Ya, masih gitu, ada caranya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan jalan membuat perwakilan atau akad wakalah, baik melalui perantara surat, utusan, telepon, jaringan internet, video call atau semisalnya. Jadi karena calon suami ini terikat kerjaan tadi, nggak boleh cuti dia, akhirnya dia mewakilkan pamannya. Calon istrinya di Surabaya, walinya di Surabaya, yang lakinya masih di Jakarta. Dia nelpon pada paman, aku nggak bisa pulang paman, tolong diwakilkan untuk ijab qabulnya nanti. Pamannya datang ke Surabaya, sehingga nanti sang wali mengatakan, wahai bapak yang bernama siapa yang saat ini mewakili, ya kan, seorang pemuda bernama ini, aku nikahkan ya putriku bernama ini dengan pemuda bernama ini, tapi dia mewakili saja. Kemudian sang paman mengatakan, saya sebagai wakil dari keponakan saya menyatakan menerima pernikahan ini. Bisa. Jadi akhirnya tetap satu tempat. Hanya bedanya ini wakil, tidak langsung wujud yang aslinya sang pemudanya itu.
Atau yang kedua dengan cara menulis surat. Kalau tadi kan wakil ada orangnya, ini surat. Jadi surat itu misalnya sang pemuda ini menulis surat, lalu surat ini diserahkan pada siapa yang ada di situ, siapapun, lalu orang ini menyatakan saya telah menerima, saya mendapat, kalau dalam bahasa sekarang itu saya dapat surat kuasa mungkin gitu ya, untuk membacakan pernyataan dari calon suami ini. Maka terjadilah dialog antara sang wali menyatakan apa, kemudian jawaban dari siapa ini, suami ini dibacakan. Atau kebalikannya, surat dari wali ini disampaikan di majelis sang pemuda itu, calon suami itu, sehingga yang nyata di satu tempat itu adalah calon suami, sedangkan mungkin karena walinya ini ada udzur apa sehingga menulis surat yang intinya sama tadi. Dalam surat itu berbunyi, wahai fulan, aku nikahkan engkau, dan seterusnya itu. Ini dibolehkan sejak 1000 tahun lalu pendapat seperti ini. Jadi kalau jarak jauh nggak bisa, solusinya adalah boleh dengan perwakilan atau dengan surat. Nah, itu pendapat yang pertama. Intinya tidak boleh, sehingga kalau ada orang menikah secara online tidak sah menurut pendapat yang pertama ini. Di Indonesia pendapat pertama ini didukung oleh Bahsul Masail Nahdlatul Ulama. Jadi NU secara formal menyatakan tidak sah hukum ya nikah via online. Lalu bagaimana? Ya, tadi itu caranya kalau ingin tetap jalan nikahnya. Nah, sekarang bagaimana pendapat yang kedua? Ada pendapat yang kedua. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa akad ijab dan qabul itu dinamakan satu majelis jika setelah pihak wali selesai mengucapkan ijab, calon suami dapat langsung mengucapkan qabul. Yang penting bukan tempatnya, tapi peristiwa ijab qabul itu langsung, itu satu majelis. Ini pendapat yang kedua. Yang penting dalam hal ini antara ijab dan qabul tidak boleh ada jeda dalam waktu yang lama. Tidak boleh ada ya masa senggang yang lama. Misalnya, wahai fulan, aku nikahkan engkau dengan putri saya bernama ini dengan mahar sekian kontan. Kok menengai? Iki terima boga iki. Nah, gitu ya. Nah, kalau jarak 1-2 detik kan nggak ada masalah, tapi kalau sampai 5 menit bingung ini. Ya, jadi kalau lama-lama dianggap meragukan, maka menjadi tidak sah. Itu tidak satu majelis dikatakan kelompok yang kedua ini. Nah, di sini dikatakan jika ada jeda waktu lama antara ijab dari wali dengan qabul dari calon suami, ya, maka ucapan qabulnya tidak dianggap sebagai jawaban terhadap ijab. Jadi kalau lama-lama, terlalu lama dianggap tidak merupakan qabul. Apa bahasa Jawa ini? Kaset kesuwen. Mosok ditawar gini kok nggak dijawab. Ragu itu. Nah, jadi intinya begitu ada ijab harus kemudian ada qabul begitu. Ukuran jeda waktu lama yaitu jeda yang mengindikasikan calon suami menolak untuk menyatakan qabul. Dalam hal ini antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan perkataan yang tidak terkait dengan nikah sekalipun sedikit, juga sekalipun tempat akadnya tidak berpisah. Jadi walaupun tempatnya sama-sama di Al-Badar, sang wali mengatakan, Mas, aku nikahkan sampean karo anakku yang bernama ini dengan mas sekian kuntan. Ya apa sampean? Menengahi. Loh, ya apa sampean ini? Kok diam saja gitu ya? Nah, lama-lama meragukan kan? Nah, maka tidak sah. Jadi kalau sang wali mengatakan, Mas,
aku nikahkan sampean karo putraku yang bernama ini dengan nomor sekian, kontan, baik, aku terima nikahnya. Nah, walaupun itu satu tempat atau tempat yang jauhan, masih dianggap satu majelis. Jadi ukuran satu majelis itu bukan tempat, tetapi peristiwa ijab dan qabul itu. Ini pendapat ulama yang kedua. Berdasarkan pemahaman yang kedua ini, maka ijab dan qabul dalam satu majelis tidak harus dilakukan antara dua pihak dalam satu tempat yang sama. Tidak harus sama-sama di Al-Badar. Boleh yang satu di Al-Badar, yang satu di Sumatera Barat sana misalnya. Nah, gitu. Nah, para jamaah, para ulama imam madhab sepakat tentang sahnya akad ijab dan qabul yang dilakukan oleh dua pihak yang berjauhan melalui sarana surat atau utusan. Ini kan saya katakan tadi, sejak 1000 tahun lalu sudah ada pendapat yang begitu. Misalnya ijab dan qabul dilakukan melalui surat atau utusan dari wali yang dikirimkan kepada calon suami. Jika akad ijab dan qabul melalui surat, maka dimaksud dengan majelis akad yaitu tempat suami membacakan surat yang berisi ijab dari wali di hadapan para saksi, dan jika calon suami setelah membaca surat yang berijab dari wali segera mengucapkan qabul. Nah, yang seperti itu masih dipandang dilakukan dalam satu majelis. Ini pendapat yang dulu begitu. Jadi walaupun sebenarnya walinya itu di mana? Di Surabaya. Tapi ketika ada utusan atau surat, ya. Ini surat dari wali-wali tetap di Surabaya, dibawa ke Jakarta sana. Di Jakarta dibacakan di depan calon suami, disaksikan oleh beberapa saksi di situ. Semuanya di situ saksi. Itu sah zaman dulu. Jaraknya tetap jauh. Mana? Surabaya sama Jakarta, tapi sudah diwakilkan pakai surat atau perorangan. Jika akad ijab dan qabul melalui utusan, tadi kan surat ini utusan, maka yang dimaksud dengan majelis akad yaitu tempat utusan menyampaikan ijab dari wali pada sang suami di hadapan para saksi. Dan jika setelah utusan menyampaikan ijab dari wali, calon suami segera mengucapkan qabul, maka akad yang seperti itu dipandang telah dilakukan dalam satu majelis. Ini pandangan ulama-ulama tempo dulu. Jadi hakikatnya sebenarnya tetap berjauhan. Walinya di Surabaya, kemudian calon suami di Jakarta. Tapi wali yang Surabaya ini menulis surat atau mengutus seseorang sehingga ada yang mewakili di sana. Nah, pada zaman dahulu akad antara dua pihak yang berjauhan hanya terbatas melalui alat komunikasi surat atau utusan zaman dulu. Sekarang alat komunikasi berkembang pesat dan jauh lebih canggih. Seseorang dapat berkomunikasi melalui internet, telepon, atau melalui telekonferensi secara langsung dari dua tempat yang berjauhan. Ya. Alat komunikasi, telepon atau HP, ya, dahulu hanya bisa dipergunakan untuk telepon-teleponan pakai suara, terus berkembang bisa SMS. Lah zaman sekarang ini dengan jaringan 4G bukan hanya suara dan tulisan SMS itu, tapi sudah sampai kepada gambar bisa dikirim, bahkan gambar langsung gambar langsung bisa pakai siaran langsung. Nah, 4G adalah istilah yang digunakan untuk sistem komunikasi mobile, ya, yang terkini. Sistem ini bisa memberikan pelayanan yang lebih baik dari yang sebelumnya, yaitu ada suara, ada teks, data. Jasa layanan yang diberikan oleh 4G ini adalah jasa pelayanan video.
ya, akses ke multimedia dan lain-lain. Dengan fasilitas ini, yakni dengan video call, seseorang dapat berkomunikasi langsung lewat suara dan melihat gambar lawan bicara. Jadi kalau sudah pakai video call, telekonferensi ini, maka sudah nggak ada bedanya Amerika dengan Surabaya, persis seperti di depan mata. Dan tidak ada tipu-tipu di situ. Wajah jelas, wah ikut tuh calon mantuku itu. Ya, jelas. Sementara calon istrinya masih disembunyikan. Oh itu tuh calon mantuku, ya kan hubungannya wali dengan calon suami itu. Nah, para jamaah, bagaimana ulama merespon kemajuan teknologi yang canggih ini? Seorang ulama dari Saudi Arabia bernama Syekh Abdullah Jibrin, dia mengatakan begini, ini cukup mengejutkan. Boleh saja melakukan akad nikah sekalipun posisinya berjauhan, yang melibatkan pengantin pria, wali, dan saksi. Hal ini bisa dilakukan melalui internet sehingga memungkinkan untuk akad dilakukan dan persaksian dalam waktu bersamaan, dan ini dihukumi sama dengan satu majelis, kata Syekh Jibrin. Meskipun hakikatnya berjauhan, tapi mereka saat itu saling mendengar, saling melihat, saling menyaksikan langsung dalam waktu in real time, dalam waktu yang nyata. Ya. Nah, karena itu beliau mengatakan boleh saja ya, melakukan akad nikah sekalipun berjauhan. Nah, dalam prakteknya pakai video call itu, pertama dilakukan ijab, maka tampak di layar itu sang wali, lalu disuruh kabul, tampaklah di layar itu calon suami. Sementara para saksi melihat dengan jelas siapa pengantin laki-lakinya, siapa walinya mengatakan apa, calon suaminya mengatakan apa. Mereka bisa menyaksikan ucapan keduanya dengan jelas dan dalam waktu yang sama. Maka apa kata Syekh Jibrin? Fahadal aktu, akad nikah semacam ini sahihun, sah. Li'adami imkan tazwir, karena tidak mungkin di situ ada tipu-tipu, nggak mungkin, jelas sekali. Atau niru-niru suara, nggak mungkin, orangnya sudah jelas ditampakkan di gambar. Nah, pandangan Syekh Jibrin ini ternyata sama dengan pendapat Tarjih Muhammadiyah. Nah, belakangan saja terjemahkan. Jadi menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah, menikah secara online zaman sekarang ini sah-sah saja asal persyaratan lainnya tercukupi. Nah, jadi pendapat Tarjih Muhammadiyah sama dengan Syekh Jibrin ini, dan kebetulan Majelis Ulama Indonesia juga sama pendapatnya, sah asal syarat-syarat yang lain terpenuhi. Ini kan membahas masalah apa, ijab kabul tadi. Nah, para jamaah, saya persingkat saja ya. Kelebihan video call, para pihak yakni wali, calon suami, saksi, semuanya bisa menyaksikan ya di gambar itu. Sedikit saya gambarkan tentang peristiwa pandemi yang lalu. Jadi pada saat pandemi itu berhasil meloloskan ratusan dokter Winston Nampel itu selama 2 tahun apalagi dengan yang lain. Dan ujiannya para jamaah, saya termasuk penguji saat itu, mahasiswanya dari NTB, dia tinggal di NTB. Yang menguji saya di Surabaya, penguji lain dari Sumatera Barat, penguji lain dari Jakarta, tapi semuanya satu majelis mirip ini, dan dinyatakan sah, diakui kesahannya. Nah zaman itu jadi gak mentol, gak ngelulus kan. Bayangkan, jadi kecanggihan ini membuat semuanya jadi mudah.
Nah, dengan demikian para jamaah, menikah via online yakni akad ijab dan qabul melalui video call dapat dimandang sah secara syar'i dengan catatan memenuhi syarat akad ijab dan qabul yang lain serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sah nikah yang lain. Apabila akad ijab dan qabul melalui video call sah antara wali dengan calon suami, maka sah juga untuk akad taukil atau mewakilkan dari pihak wali kepada wakil jika wali mewakilkan akad nikah pada orang lain. Bahkan sah juga akad ijab dan qabul melalui video call antara wakil dengan mempelai pria. Jadi ini sudah ditulis di majalah Suara Muhammadiyah sejak tahun 2008. Padahal pandemi kan baru kemarin. Sehingga ketika pandemi kemarin ada pernikahan model online, Muhammadiyah nggak ada masalah. Secara hukum sah. Nah, sekalipun ini kesimpulan, sekalipun demikian sebaiknya ini kata tarjih Muhammadiyah, akad ijab dan qabul tetap dilakukan secara normal. Ojo gara-gara fatwa tarjih membolehkan wis enak jarak jauh ben gak kaken bondo. Ndak boleh gitu. Ndak mungkin tuh ya ngirit ya. Ngirit gak usah bondo. Ndak boleh gitu. Jadi tetap disarankan oleh tarjih sebaiknya akad ijab dan qabul dilakukan secara normal dengan bertemunya masing-masing pihak secara langsung, bukan langsung di layar kaca, tapi langsung betul face to face di satu tempat. Nah, ijab dan qabul dilakukan video call apabila memang diperlukan karena jarak yang berjauhan dan tidak memungkinkan masing-masing dipertemukan saat itu. Jadi alasan tidak dapat cuti misalnya, atau yang kemarin kan tidak boleh berdekatan satu dengan yang lain ketika musim pandemi kemarin. Nah, itu memungkinkan untuk bisa diterima. Jadi secara umum di Indonesia ini tentang hukum nikah secara online ini ada dua pandangan. Yang satu mengatakan tidak sah, diwakili oleh Basul Masail Nahdlatul Ulama. Yang kedua menyatakan sah, diwakili oleh MUI dan Tarjih Muhammadiyah. Mana yang benar? Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini para jamaah yang dapat disajikan pada pagi hari ini. Waktunya sudah masuk Isyraq. Mungkin kita nunggu sebentar untuk bisa sholat dan juga menunggu untuk sarapan pagi bagi kita semuanya yang ada di sini. Kita berdoa para jamaah, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita semua. Jika kita ada keliru-keliru, semoga Allah mengingatkan kita sehingga kita kembali pada jalan yang benar. Dan ketika kita sudah mendapatkan pengetahuan yang benar, semoga diberi kekuatan lahir batin untuk dapat mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.